Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, buah naga, mudah-mudahan yang jawab salam masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Daun salam, buah nanas, mudah-mudahan yang jawab salam seluruh hutang-hutangnya sepada lunas. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-siddiq wal wafa. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin yang saya hormati kepada Panitia Lomba Dai Nasional 2021 dan yang saya hormati kepada para dewan juri yang saya taatimi, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan dengan mau'idatul hasanah. Oleh karena itu hadirin, bagi seorang pendakwah bukan hanya sekedar pintar bermau'idatul hasanah, akan tetapi harus bisa menjadi uswatun hasanah. Maka untuk menjadi uswatun hasanah itu rujukannya kembali kepada seseorang yang akhlaknya mulia dan tentunya akhlak yang terpuji yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang mentauladani dan mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad itu pangkatnya paling tertinggi dari 124.000 nabi dan 313 rasul. Pangkatnya bukan lagi profesor, pangkatnya bukan lagi doktor, akan tetapi pangkatnya baginda Rasul itu Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin, yakni pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul. Hadirin yang dirahmati Allah, Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Madari'us Su'ud itu dikatakan, Nur Muhammad di langit dimuliakan, di bumi menjadi panutan. Dari ungkapan tersebut mengisyaratkan kepada kita semua bahwa tidak ada satupun seorang figur yang paling luhur, manusia yang paling mulia, individu yang harus kita tiru, tokoh yang harus kita contoh, pribadi yang harus kita tauladani, tidak lain dan tidak bukan adalah baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah yaitu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ada suatu sejarah dikatakan bahwa ada seorang tokoh yang terkenal di masanya. Beliau itu adalah namanya Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi dulu pernah berkata begini, Hazrat Muhammad the greatest sovereign on the world, he feel tawan bat Allah. Kata Mahatma Gandhi, Muhammad ini emang orang hebat, Muhammad ini emang orang besar, Muhammad ini emang orang yang paling terkenal di kalangan dunia. Walaupun Muhammad ini adalah orang yang hebat, kata Mahatma Gandhi, walaupun Muhammad ini adalah orang yang besar, walaupun Muhammad ini adalah orang yang paling terkenal di kalangan dunia, he feel tawan bat Allah, akan tetapi Nabi Muhammad tetap takut tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahatma Gandhi ini kagum dan ngefans kepada Rasulullah. Sampai-sampai ketika membaca sejarah beliau, tak tersangka Mahatma Gandhi meneteskan air matanya karena kagum dengan kehebatan Rasulullah. Maka dari itu kita sebagai umatnya harus lebih kagum dan ngefans kepada Rasulullah. Kalau saja Mahatma Gandhi itu non-muslim, maka kita sebagai umat Islam harus lebih kagum, harus lebih ngefans, cinta kepada Rasulullah.
Oleh karena itu, kita harus ngefans, kita harus cinta kepada Rasulullah. Karena dilihat dari segi aspek manapun, baginda Rasul bisa dijadikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang menjadi pemimpin, kalau mencontoh Rasulullah, insya Allah akan menjadi pemimpin yang sukses di dini wa dunya wal akhirah. Amin. Yang menjadi kepala rumah tangga, kalau mencontoh Rasulullah, insya Allah akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian yang menjadi pendakwah, kalau mencontoh Rasulullah, insya Allah akan menjadi pendakwah yang bukan hanya sekedar pintar bermu'idatul hasanah, akan tetapi bisa menjadi uswatun hasanah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka kesimpulannya yang pertama dari cerita Mahatma Gandhi, bahwa Mahatma Gandhi itu kagum dan ngefans kepada Rasulullah walaupun dia non muslim. Nah, kita sebagai umatnya harus lebih kagum dan ngefans kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua, demi menciptakan generasi bangsa yang bermartabat dan berakhlakul karimah, marilah kita ciptakan generasi pemuda-pemudi yang cinta kepada Nabi, yang mengikuti dan juga mempunyai sikap yang terpuji yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.